Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hastuti dengan NIM 2210302139 dari kelas 1B1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar materi 5.2 dan 5.3 asal mula kehidupan dan perbedaan manusia dengan primata yang diajarkan oleh Bapak Bonifasius. Pertama, asal mula kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Kehidupan hadir dengan berbagai bentuk organisme di bumi, seperti tumbuhan, hewan, fungi, protista, arkea, dan bakteri. Organisme hidup mengalami metabolisme mempertahankan homeostatis, memiliki kemampuan untuk tumbuh, menanggapi rangsangan, bereproduksi, dan melalui seleksi alam beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam generasi berturut-turut. Asal mula kehidupan. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau asal-usul kehidupan di bumi ini tuh bagaimana? Dimulai dari pertanyaan, kok bisa ya ada tumbuhan, manusia, dan hewan? Kok bisa ya terjadi adanya kehidupan? Semua pertanyaan tersebut menyebabkan banyaknya pemikiran serta teori tentang asal mula kehidupan. Berikut adalah beberapa teori dan penjelasannya. Yang pertama ada abiogenesis atau generatio spontanea. Teori ini tergolong teori paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Hal ini disesuai dengan pemikiran saat itu yang belum ditunjang dengan teknologi modern dan cenderung melihat fakta tanpa melalui pembuktian secara ilmiah. Sama seperti Aristoteles, nenek moyang kita pun sering berpendapat tentang asal-usul hewan atau tumbuhan yang timbul begitu saja dari benda tak hidup. Contohnya, ada cacing yang muncul dari lumpur, kecoa yang muncul dari selokan, dan ulat yang timbul pada bangkai. Yang kedua ada teori biogenesis atau teori yang menyangkal tentang abiogenesis. Yang pertama ada percobaan dari Omne Vivum ex Ovo yang dipelopori oleh Francesco Redi pada tahun 1626 hingga 1697 yang membuktikan bahwa mikroorganisme ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat. Lalu berikutnya ada percobaan Omne Ovum ex Vivo yang dipelopori oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 hingga 1799 yang membuktikan bahwa mikroorganisme atau jasad renik dapat mencemari kaldu. Namun, kalau dididihkan kemudian ditutup rapat, maka kaldu itu tidak busuk dan tidak ada belatung di dalamnya. Kesimpulan dari dua percobaan tersebut ada Omne Vivum ex Ovo yang dipelopori oleh Louis Pater pada tahun 1825 hingga 1895 sebagai penerus dari percobaan sebelumnya dari Spallanzani, maka ia pun berkesimpulan bahwa agar terjadi suatu kehidupan baru, harus ada kehidupan di sebelumnya. Teori ini disebut teori biogenesis. Dengan teori inilah, maka teori dari Aristoteles tersingkirkan, karena banyak orang yang menerima teori ini. Berikut ini adalah contoh dari percobaan-percobaan Omne Vivum ex Ovo, Omne Vivum ex Vivo, dan Omne Ovum ex Vivo. Dengan catatan A. Setiap makhluk hidup berasal dari telur, yaitu Omne Vivum ex Ovo. B. Setiap telur berasal dari makhluk hidup, Omne Ovum ex Vivo. C. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, Omne Vivum ex Vivo. Yang ketiga ada teori kosmozoa yang dipelopori oleh Arrhenius pada tahun 1911. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain di alam semesta. Teori ini memang di luar lingkup penelitian ilmiah. Kehidupan awal di muka bumi diawali dari adanya meteorit yang jatuh ke bumi dengan membawa molekul organik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteorit memang mengandung molekul-molekul organik. Namun, teori ini tidak dapat diterima oleh banyak ilmuwan. Yang pertama ada teori nebula atau kabut, menyatakan bahwa beberapa miliar tahun yang lalu, bintang-bintang angkasa mereka itu tidak stabil dan meledak. Debu dan gas hasil ledakan membentuk kabut yang disebut kabut asal. Kabut asal kemudian memadat dan meledak menghasilkan bintang dan planet-planet. Yang kedua ada teori Big Bang atau ledakan hebat.
dikemukakan oleh Georges Lemaitre yang menyatakan bahwa terjadi kondensasi materi di angkasa menyatu dan memadat membentuk benda kecil yang kemudian meledak. Debu dan gas membentuk bintang, bintang meledak dan serpihannya membentuk planet-planet. Teori keempat ada teori evolusi kimia. Menurut Oparin dalam bukunya yang berjudul The Origin of Life 1936, menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Alexander Oparin adalah ahli evolusi molekular berkebangsaan Rusia. Berikut ada contoh buku Origin of Life karya Oparin. Dalam bukunya, Oparin menjelaskan bahwa mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana CH4, amonia NH3, uap air H2O, dan gas hidrogen H2. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana sejenis substansi asam amino. Selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soup, seperti semacam campuran materi-materi di lautan panas. Tahap selanjutnya, primordial soup ini membentuk monomer. Monomer bergabung membentuk polimer. Polimer membentuk agregasi berupa protobion. Protobion adalah bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Pendapat Alexander Oparin mendapat dukungan dari ahli kimia Amerika Serikat bernama Harold Urey. Urey menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana CH4, amonia NH3, uap air H2O, dan gas hidrogen H2. Dengan adanya energi alam berupa halilintar dan gas sinar kosmis, campuran gas-gas tersebut membentuk asam amino. Pada tahun 1953, seorang mahasiswa Harold Urey, yaitu Stanley Miller dari USA, melakukan eksperimen untuk membuktikan teori yang dikemukakan oleh Urey. Percobaannya juga dikenal dengan eksperimen Miller-Urey. Alat percobaan Miller-Urey terdiri atas bagian yang berupa sebuah tabung tertutup yang dihubungkan dengan dua ruangan. Ruangan atas berisi beberapa gas yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi purba. Selanjutnya, pada tempat ini diberi percikan listrik yang menggambarkan halilintar. Berikut adalah gambar percobaan dari Stanley Miller. Yang kelima ada teori keadaan tetap, teori terbentuknya alam semesta. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Teori ini didukung oleh fakta sebuah galaksi baru memiliki jumlah hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula bahwa teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tak terhingga ukurannya dan tak terhingga usianya. Teori ini sangat populer pada awal abad ke-20. Akan tetapi, teori ini mengalami penolakan oleh sebagian besar kosmolog profesional hingga ilmuwan lainnya. Sebab terdapat bukti bahwa adanya suatu kebenaran mengenai teori Big Bang serta usia dari alam semesta yang mempunyai batasan. Satu hal yang menyebabkan runtuhnya teori ini yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang telah diprediksi oleh model yang berasal dari teori Big Bang. Kita lanjut masuk materi 5.3 yaitu dapat membedakan ciri-ciri manusia dengan primata. Primata sering dianggap sebagai sepupu jauh manusia. Tapi, tahukah Anda tentang perbedaan manusia dan primata? Hewan terdekat dengan manusia yang masih bertahan hidup adalah simpanse. Kedua terdekat adalah gorila, dan ketiga adalah orangutan. Sangat penting untuk diingat, namun, bahwa manusia hanya mempunyai persamaan populasi nenek moyang dengan hewan ini, dan tidak diturunkan langsung dari mereka. Ahli biologi telah membandingkan serangkaian pasangan dasar DNA antara manusia dan simpanse dan memperkirakan perbedaan genetik keseluruhan kurang dari 5% counting index. Otak kita 3 kali lebih besar, memiliki lebih banyak sel, dan karena itu lebih banyak tenaga proses daripada simpanse dan monyet. Ujar Andre M.M. Sousa, peneliti postdoktoral dari Laboratorium Ilmuwan Saraf Nenad Sastan, dikutip dari Science Daily, Jumat 24/11/2017. Namun, ada juga perbedaan kecil antara spesies tersebut, yaitu bagaimana sel individu berfungsi dan membentuk koneksi. Perbedaan dan persamaan ciri-ciri manusia dan primata.
Perbedaannya adalah: 1. Ukuran otak manusia lebih besar, sedangkan kera memiliki ukuran otak yang lebih kecil. Yang kedua, kera tidak mempunyai lekukan bibir, sedangkan manusia mempunyai lekukan bibir. Yang ketiga, manusia masuk ke familia Hominidae, sedangkan kera termasuk familia Ponidae. Yang keempat, kera memiliki tangan yang lebih panjang daripada kaki kera, sedangkan manusia tidak. Yang kelima, ada struktur atau susunan hemoglobin yang berbeda. Yang keenam, ada ukuran tubuh yang berbeda, manusia lebih ramping. Yang ketujuh, ada tulang belakang atau kaki manusia lebih panjang dari tungkai depan atau tangan. Sedangkan pada kera, tungkai depan sama panjang atau lebih panjang dari tungkai belakang. Persamaan ciri-ciri manusia dengan primata. Yang pertama, ada kedua mata sama-sama menghadap ke arah depan, sama-sama memiliki kuku dilihat dari segi taksonomi. Yang ketiga, menggunakan kaki untuk berjalan. Secara umum memiliki dua kaki untuk berjalan dan dua tangan, memiliki tulang belakang atau vertebrata. Yang keempat, ada memiliki kelenjar susu yang berada di dada. Yang kelima, tungkai ibu jari dapat digerakkan segala arah dengan mudah. Yang keenam, memiliki bentuk rahim atau simplex. Yang ketujuh, ada memiliki kerangka kepala. Yang kedelapan, secara umum sama-sama memiliki bulu dan rambut. Demikian presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.